Kenapa saya menanyakan ini? Nanti saya akan ke Pak Agung. Karena menurut PP nomor 71 tahun 2019 ya, ini terutama pasal 20 ayat 2 tentang penyelenggara sistem dan transaksi elektronik ini mewajibkan seluruh penyelenggara sistem transaksi elektronik publik melakukan pengelolaan, pemrosesan dan penyimpanan data di dalam negeri, kecuali di dalam negeri tidak tersedia begitu. Artinya kalau tidak tersedia pun ini harus diputuskan oleh komite antar kementerian. Tapi ternyata setelah ditelusuri ini berada di luar negeri semua. Bagaimana Anda memandang ini Pak Agung? Sepenting apa soal keamanan siber dan perlindungan data yang digunakan di pemilu kali ini? Tadi telah disebutkan ada regulasi, tapi sudut pandangnya kalau secara teknis itu kan sesungguhnya sudut pandang kapasitas ya. Jadi kapasitas sistem ketika harus diakses oleh banyak sekali user dalam waktu yang bersamaan. Jadi itu pertimbangan teknis ya. Bahwa nanti ada pertimbangan-pertimbangan lain itu bisa juga dipertimbangkan. Akan tetapi kaitan dengan itu sesungguhnya kalau analoginya kan begini. Saya punya satu brankas nih. Brankas saya titipkan di tempat lain. Asal yang saya titipkan itu tidak dapat membuka brankas saya, sesungguhnya itu artinya nanti itu juga nanti kecukupan kelengkapan dari sistem yang saya titipkan, kira-kira seperti begitu. Dan kalau saya husnudzon bahwa teman-teman di KPU itu telah memperhitungkan kaitan dengan risiko karena sekarang kan hampir semuanya kan risk based ya, atau harus mempertimbangkan manajemen risiko lah, harus menerapkan manajemen risiko. Jadi kalau menurut saya memang yang jadi persoalan bukan masalah ada di mana, kalau dari sisi teknis ya, bahwa nanti ada regulasi itu persoalan yang non teknis. Jadi apakah best practice terkait dengan perlindungan datanya itu mencukupi atau tidak, kira-kira seperti begitu. Oke, baik Pak Hadar, ini agak sulit menerima alasan karena kami hanya manusia biasa begitu ya. Karena justru mereka diberikan kepercayaan dan amanah yang besar dari seluruh rakyat Indonesia untuk menjadi penyelenggara pemilu kali ini. Jadi Anda memandang Sirekap ini apa sekarang? Apakah kita masih bisa percaya dengan sistem Sirekap atau kita harus fokus pada rekap manual saja di TPS? Ya, tentu yang harus lebih berusaha menjawab itu adalah penyelenggara pemilu itu sendiri, sehingga kemudian bagaimana kita melihatnya gitu. Kalau posisi hari ini saya sebetulnya banyak keraguan. Tetapi di sisi lain, seperti yang juga dimaksudkan oleh KPU sendiri dan seringkali mereka berulang-ulang menyampaikan, ini adalah bentuk akuntabilitas, ini adalah bentuk transparansi, ini adalah alat untuk mengontrol. Nah, di dalam Sirekap itu ada sebetulnya elemen-elemen yang memang betul-betul aslinya sebetulnya, dan itu sebenarnya tidak sulit, yaitu adalah foto saja. Jadi foto-foto ini itu semua dipegang oleh penyelenggara pemilu karena mereka semua ada di lokasi, tidak yang lain. Sehebat apapun peserta pemilu tidak mampu juga dia punya di 100% lokasi itu, dugaan saya gitu. Ya, kecuali ada pengawas. Nah, semua bukti atau dokumen foto tentang form hasil dari kelima pemilihan ini KPU punya, itu saja dulu dikeluarkan, di 100% kan. Sehingga kita semua punya pegangan ini. Bahwa kemudian ada kelemahan sistem dari desainnya, membacanya keliru, dan itu jalur lain yang harus mereka juga segera bereskan. Gitu. Karena mereka punya SDM, mereka punya dana, dan seterusnya gitu. Tetapi foto itu minimal 100% kan dulu. Sehingga semua pihak bisa melihatnya, bisa membandingkan dengan TPS-nya sendiri, dan juga yang mau aktif secara komprehensif membandingkan, itu ada kesempatannya, ada bahannya. Saya kira itu Mas Iqbal yang penting tetap dijalankan. Jadi jangan ditutup atau dihilangkan. Ini pemilu kita tambah gelap nantinya gitu. Ini untuk memenuhi asas transparansi publik juga ya. Jangan ada lagi penundaan rekapitulasi Mas Iqbal. Bahaya sekali. Jangan lagi ada penundaan ya. Harus tetap lanjut terus dengan pengawasan dari masyarakat. Baiklah, terima kasih Pak Hadar, Mas Ilham, dan juga Pak Agung. Ini sudah ada notifikasi error checking nih, karena durasinya sudah kelebihan. Tapi nanti kita akan lanjutkan dalam perbincangan selanjutnya. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung dengan Selamat Pagi Indonesia.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.